Baik, terima kasih pemirsa TV dimanapun Anda berada. Terima kasih masih menyaksikan program kami Catatan Akhir Pekan. Masih bersama saya Rizky Nur Ilmi dan narasumber kami Ayahanda Profesor Dr. Kiai Haji Dadang Kahmad MSI, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, Profesor Dadang Kahmad tadi sudah menyampaikan mengenai sedikit apa sih yang ada di balik dari penyerangan seorang ustadz ini. Nah, Prof, tadi kalau kita mengulik sedikit sama halnya dengan momentum yang sudah-sudah yang telah terjadi penyerangan ustadz juga gitu ya. Nah, kalau dari Prof Dadang sendiri bagaimana menanggapinya? Apakah juga mungkin berhubungan dengan grand design tadi dari momentum yang sama ataukah dari momentum September G30 SPKI? Silakan, Prof. Ya, saya tidak tahu kenapa ini seperti serba kebetulan ya. Karena yang namanya teror itu biasanya bulan September. Black September dulu adalah teror dari penyerangan Palestina terhadap atlet-atlet Israel di Jerman dulu itu. Terus serangan kepada WTC Amerika oleh Al-Qaeda juga 11 September ya. Juga G30 SPKI dulu bulan akhir September. Lalu ini momentum apa ya? September itu digunakan orang untuk berbuat kejahatan. Kayak bulan ya yang disebut Black September itu juga berarti bulan gelapnya September ya. Saya tidak tahu kenapa momentumnya kalau September kalau berbuat kejahatan itu. Termasuk ini peristiwa-peristiwa dari dulu tentang teror, tentang ke ustadz ataupun ke pemuka agama juga pada bulan September. Ini juga perlu rahasia yang perlu diungkap. Ya, apa memang dalam perhitungan teroris itu September itu bulan yang strategis atau apa? Saya juga sangat awam ya dalam dunia ini. Tetapi ya kita berharap supaya ini cepat terbuka ya ke para polisi penegak hukum itu betul-betul bekerja keras apa motifnya ini, karena bukan sekali ya, berkali-kali sehingga melahirkan keresahan di antara pemuka agama, penduduk kebanyakan juga akhirnya saling tuding. Oh mungkin kelompok itu, mungkin kelompok ini berbahaya. Nah, kalau sudah saling tuding seperti ini, kita dikhawatirkan terjadi konflik antar masyarakat, dan ini akan sangat berpengaruh pada kehidupan ekonomi, politik dan lain sebagainya. Itu mungkin ya. Iya, baik, Prof. Memang dengan kejadian penyerangan Ustadz ini pastinya juga sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat, bagi warga yang berbangsa dan bertanah air nih di Indonesia gitu. Nah, sebagai dari Persyarikatan Muhammadiyah sendiri nih Pak, yang dilakukan atau tindakan yang seharusnya untuk penegakan kasus ini kalau dari pandangan Persyarikatan Muhammadiyah, apakah juga ada gitu kerjasama dengan Persyarikatan Muhammadiyah untuk menegakkan kasus hukum ini? Saya kira kita hanya bisa menghimbau ya, PP Muhammadiyah itu bisa menghimbau kepada penegak hukum, seriuslah ngurus ini, karena sudah bertahun-tahun ini kejadian itu, dan selalu dicap gila, tapi kan penyerangan Syekh Arif Jabir tidak gila. Kemarin dari Batam yang Ustadz Saniago tidak gila. Yang menembak itu kan kemarin yang menembak Ustadz di Tangerang sampai meninggal kan bukan orang gila. Coba ini bisa gak dibuka diselusuri ya. Ditolonglah masyarakat ini supaya terjadi kehidupan yang tentram. Karena ini kan masa pandemi seperti ini. Kita sedang prihatin, sedang sedang menghadapi pandemi. Cobalah soal teror ke ustadz ini bisa terselesaikan, bisa terbuka. Siapa mereka? Apakah mereka kerja sendiri atau kerja kelompok atau punya grand design untuk gerakan sesuatu gitu, yang mungkin nantinya akan merugikan semua pihak atau sedang dikehendaki gitu.
Saya kira tidak tahu, walau alam ya, karena kita adalah awam dalam bidang ini. Tapi yang kita inginkan adalah keterbukaan dari para penegak hukum setelah mereka diinterogasi. Kelanjutan dari peristiwa Syarif Jabir kan belum tahu kita gimana, itu motifnya apa. Apakah mereka dihukum atau gimana? Itu juga kan perlu ada news ya, perlu ada iklan, perlu ada announcement dari para penegak hukum. Ini karena ini menyangkut masyarakat, isu masyarakat yang sangat luar biasa ya. Isu masyarakat bahwa orang-orang yang mereka cintai, orang-orang yang mereka hormati kok diteror kayak seperti itu. Itu mungkin nanya. Iya, baik Prof. Kalau misalnya kita lihat dari lingkup Persyarikatan Muhammadiyah, tentu kan ini juga sangat mencemaskan, mengkhawatirkan bagi para kader, khususnya juga untuk pendakwah atau dai dari Muhammadiyah, karena kan sangat banyak sekali gitu pendakwah atau dai dari Muhammadiyah. Nah, dari pimpinan pusat Muhammadiyah sendiri, dari Persyarikatan Muhammadiyah, adakah pesan atau mungkin barangkali kegiatan khusus pasca kejadian-kejadian dari penyerangan Ustadz ini, Prof? Secara khusus tidak ya, tapi ya kita berharaplah kepada semua para asatid, pimpinan perserikatan meningkatkan kewaspadaan untuk kita menjaga diri kita supaya selamat, supaya aman ya, dan kita jangan takut ya, terus aja kita melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, jangan terhalang oleh teror atau oleh amal. Sebab kita ini menyaksikan ada pernyataan-pernyataan aneh ya, kayak kemarin terorisme itu identik bahasa Arab, yang mengajarkan bahasa Arab. Ada juga pernyataan musuh Pancasila itu agama. Jadi kan pernyataan-pernyataan aneh yang sedang berkembang, maka orang tidak heran mengaitkan dengan teror Ustadz ini. Apakah ada hubungannya? Nah, itu rapat hukum yang harus membuktikan ya. Jadi terhadap dugaan-dugaan seperti itu. Karena memang pernyataan-pernyataan sekarang kemarin kan aneh-aneh ya, yang keluar dari pejabat, dari pengamat itu seperti itu. Saya kira kalau secara khusus tidak ada. Kemarin kelihatan Majelis Tabligh Jawa Tengah mengeluarkan edaran tapi sudah ditarik kembali. Terus juga Tapak Suci mengeluarkan edaran, itu tidak hanya sebatas itu aja imbauan. Karena kita tidak mau menjadi kan isu seperti itu, isu yang sangat utama, nanti dia GR si orang yang punya hajatnya itu ya, kalau itu menjadikan perhatian utama dari kita. Saya kira itu sebenarnya. Iya, baik Prof, terima kasih atas penjelasannya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Catatan Akhir Pekan.